Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan kembali membahas teknik seleksi. Nah, di sini teknik seleksi khusus untuk bagian foto yang rumit. Seperti contoh di sini foto dengan rambut yang terurai. Nah, tentu dengan proses atau teknik seleksi biasa, dalam artian hanya menggunakan selection tool atau magic wand tool misalnya, tidak akan bisa mendapatkan bagian detail, terutama pada ujung-ujung rambutnya seperti ini. Ya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana memproses foto, terutama untuk proses seleksi agar bisa mendapatkan sampai di ujung-ujung rambutnya. Oke, perhatikan dulu, ini hasil yang sudah jadi. Jadi aslinya kita lihat dulu. Nah, ini aslinya seperti ini, backgroundnya putih. Ini modelnya tiduran di alas warna putih. Setelah diproses, saya ganti backgroundnya dengan warna kuning seperti ini. Nah, ini contoh foto yang pertama. Kemudian foto yang kedua. Ya, ini background biru. Warna aslinya adalah ini. Ya. Kemudian foto yang ketiga, background saya gunakan coklat. Aslinya adalah warna putih seperti ini. Dan foto yang terakhir yang saya jadikan contoh, masih model juga ya. Nah, ini aslinya adalah warna abu-abu. Nah, kemudian setelah diproses seperti ini. Nah, hasilnya nanti tergantung dari foto ya, foto yang kita dapatkan. Kalau memang fotonya berkualitas bagus dan pencahayaannya bagus, bisa menghasilkan seleksi yang bagus juga. Oke, langsung saja di sini saya akan ambil contoh yang belum jadi. Ya, di sini foto yang saya gunakan adalah foto-foto portrait. Silahkan nanti kalian mencari contoh sendiri. Ya, foto yang pertama saya masukkan. Nah, seperti ini. Langkah awal kita duplikat dulu ya, duplikat dari layar yang sudah ada ya, layar via copy, Ctrl J. Nah, hasil duplikat ini kita proses. Yang background saya hide. Oke, langkah awal setelah menduplikat, kita langsung seleksi gunakan Quick Selection Tool. Ya, silahkan diatur ukuran brushnya. Proses seleksi seperti biasa. Kita awali dari bagian badan model dulu. Nah, kemudian bagian wajah, pastikan bagian badannya yang mudah untuk diseleksi kita seleksi dulu. Ya, bagian rambut, ya bagian yang bisa diseleksi secara mudah kita seleksi seperti ini. Nah, kemudian dari sini barulah kita proses sedikit-sedikit dengan menyisakan bagian backgroundnya. Ya, saya akan sisakan di sini bagian yang ada backgroundnya. Ups, ini akhirnya semua terseleksi ya. Ya, tidak masalah sih ya. Oke, saya akan kurangi sedikit. Kita hanya perlu di beberapa bagian saja. Nah, ya, seperti itu. Ini kalau misalnya tiba-tiba terseleksi semuanya ya. Nah, proses seleksi ini membutuhkan kesabaran. Oke. Ya, pastikan hanya tersisa sedikit saja area backgroundnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Nah, setelah terseleksi, ya, sekarang kita buat layer masking, ya. Nah, perhatikan di panel layer, di bagian bawah di sini ada Add Layer Mask, ya. Di sebelahnya layer style ada Add Layer Mask, yang ikonnya bentuk kotak dengan simbol lingkaran hitam, ya. Klik itu, kemudian nanti akan ada thumbnail layer masking. Nah, seperti ini.
pada thumbnail layer masking ini, yang di sebelah kanannya ya, yang di sebelah kanan ini, klik kanan, lalu pilih Refine Max. Klik Refine Max. Nah, seperti ini. Nanti ubah di view modenya. Kalau defaultnya masih warna putih atau warna tertentu, silahkan diubah ke mode on black. Nah, setelah itu kita atur ukuran brushnya, sesuaikan ya, ini ukuran brushnya di 35, standarnya masih terlalu kecil. Saya akan atur misalnya sekitar 178. Mengatur ukuran brush kita bisa lakukan juga dengan menahan tombol ALT atau alternate, lalu klik kanan, tahan sambil menggerakkan ke kiri ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, dirasa cukup ukurannya. Kita gosok ya, atau brush ya, di area yang masih menyisakan background putihnya ini. Ya, hati-hati ya, jangan sampai melewati area yang sudah terseleksi ya, seperti bagian bahu ini. Kita fokus di bagian rambut. Saya awali dari sebelah kanan ini. Cukup di bagian ujung yang masih menyisakan warna background. Lakukan sampai di ujung ya. Pada saat proses seperti ini, pastikan mouse-nya bersahabat. Jangan sampai mouse-nya macet-macet. Nah, di bagian pinggiran kulit nanti jangan sampai terlalu ke dalam masuknya ya. Oke, ya itu sudah. Nanti kalau ada yang kurang kita bisa atur ulang seperti itu. Nah, oke. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi jangan sampai nanti menyisakan potongan di area kulitnya ya. Oke, ini sudah bisa dikatakan bersih ya. Nah, oke. Kalau sudah, klik OK ya. Nah, ya sudah transparan. Kita buatkan layer baru untuk background yang baru. Nah, saya aktif di background, kemudian kita buat layer baru atau bisa melalui menu layer. Di sini kita buat layer baru dari fill color ya, new fill layer. Ya, saya akan pilih new fill layer, solid color. Ya, di sini saya kasih nama BG, lalu klik OK. Nah, saya akan pilih warna cerah. Di sini saya akan gunakan warna kuning seperti contoh yang tadi. Oke. Ya, sudah. Nah, proses seleksi bagian detail sudah jadi ya. Nah, kita bisa koreksi di sini dengan warna yang terang. Kalau misalnya masih ada bagian warna putih misalnya yang nyangkut, bisa diproses kembali dengan cara kembali aktif di layer, di thumbnail layer masking seperti ini. Klik kanan, kemudian Refine Max, masuk ke Refine Max lagi. Silahkan lagi diproses di bagian mana yang memang masih dirasa kurang. Dari contoh yang saya berikan ini tidak ada yang perlu dikoreksi lagi ya. Klik OK kalau sudah. Nah, itu cara untuk menyeleksi bagian detail foto, terutama di bagian rambutnya ya. Nah, saya akan coba lagi di foto berikutnya. Di sini saya akan ambil foto yang ini ya. Oke. Masukkan lagi foto. Ya, seperti biasa kita buat layer baru dari layer yang sudah ada. Ctrl J, hide background. Nah, kita seleksi lagi gunakan selection tool. Saya akan seleksi dulu gambar area yang mudah diseleksi seperti ini.
Nah, selebihnya kita sisakan sedikit area background. Nah, silahkan nanti mainkan seleksi minusnya ya, dan plusnya kalau mau menambah area seleksi. Nah, terutama di sini, kalau memang sudah rata, saya kira tidak perlu ya. Proses seleksi dengan teknik layer masking ini khusus untuk bagian-bagian yang memang sulit dijangkau dengan tool selection atau misalnya magic wand tool dan tool seleksi yang lainnya. Oke, saya sudah sisakan bagian yang ada ujung rambutnya. Setelah itu masuk di panel layer lagi, add layer mask. Nah, kemudian klik kanan pada thumbnail layer mask-nya, pilih refine mask. Ya, pastikan view modenya yang di on black. Nah, selanjutnya kita gosok ya. Atur ukuran brush-nya. Ya, seperti itu. Hati-hati jangan terlalu masuk ke area rambut yang dalam, karena nanti akan semakin tipis ya kalau dilakukan berulang-ulang. Nanti detailnya akan hilang. Oke, akan diatur lagi. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah cukup bagus. Kalau sudah, klik OK. Ya, selanjutnya siapkan layer baru dengan background. Saya gunakan new fill layer. Ya, new fill layer, solid color, BG, klik OK. Kemudian saya pilih warna, misalnya ini warna biru seperti contoh tadi ya. Ya, seperti itu. Oke. Gambar kedua sudah beres. Saya akan coba lagi dengan gambar yang tadi, yang ketiga itu gambar. Nah, ini dia. Oke, ini foto aslinya. Oke, seperti biasa duplikat Ctrl J, hide layer background. Kita seleksi lagi. Seleksi area yang mudah untuk diseleksi. Sisakan bagian ujung rambutnya dengan sisa background. Cara lainnya bisa juga kita gunakan lasso tool ya. Nah, saya akan ulangi, saya akan gunakan polygonal lasso. Nah, di sini saya akan seleksi dari bawah seperti itu. Nah, saya bantu dengan klik di tepiannya. Ini kalau dengan quick selection tool terlalu lama dan membosankan. Kita bisa gunakan lasso tool, terutama polygonal lasso tool. Oke, sudah terseleksi. Tinggal buat layer masking, add layer mask, kemudian klik kanan, pilih refine mask. Oke. Saya akan mulai dari bawah di sini bagian tepian kulit. Nah, seperti itu. Langsung di area rambut. Gosok-gosok sampai tuntas. Jadi pada dasarnya teknik
Refine Max ini akan bekerja optimal bila mana backgroundnya berwarna terang. Ya, kontras backgroundnya dengan foto itu sangat kuat. Kalau misalnya warna backgroundnya sama dengan warna rambut, misalnya hitam, tidak akan bisa maksimal bekerja. Jadi usahakan membuat foto atau mencari foto yang backgroundnya warna terang, misalnya putih atau abu-abu. Oke, ini sudah beres. Nah, mungkin di bagian dalam tidak bisa diproses karena ini terlalu jauh masuk ya. Nah, itu kekurangan dari teknik Refine Max ini. Bila mana di bagian dalam ini ada warna-warna lain ya, warna background terutama yang bocor. Oke, setidaknya kita bisa menyelamatkan bagian ujung rambut. Klik OK kalau sudah. Lalu siapkan layer background baru. Saya pilih new fill layer, solid color, BG. Kemudian saya gunakan warna lain ya, misalnya warna oranye, ya seperti itu. Ya, kita bisa bandingkan ya. Nah, ini. Dan foto terakhir saya akan masukkan lagi foto terakhir. Nah, ini dia. Seperti biasa, Ctrl J duplikat, kemudian seleksi lagi. Oke, sisakan bagian yang perlu kita ambil detailnya. Oke, di bagian ini perlu kita, ya seperti itu. Nah, lalu seperti biasa, add layer mask, kemudian klik kanan refine mask, dan gosok lagi. Nah, bagian ini saya atur ukuran berasnya karena lumayan lebar ya area seleksinya. Nah, ini kenapa tidak mau hilang? Ya, ini karena tadi prosesnya terputus. Saya akan coba lagi. Nah. Oke, ternyata masih belum bisa. Ini masalahnya di proses seleksi. Saya akan ulangi lagi, delete layer. Oke, kali ini saya akan gunakan lasso tool, ya, polygonal lasso tool. Inilah contohnya kalau misalnya dengan quick selection tool tidak bisa maksimal, kita gunakan lasso tool. Nah, sama seperti tadi. Jadi setiap foto akan berbeda-beda ya. Berbeda hasilnya. Tidak bisa disamakan dengan foto-foto yang lainnya. Oke, add layer mask lagi, kemudian klik kanan refine mask. Nah, sekarang saya akan proses ulang.
Hati-hati di bagian tepian kulit. Kalau terlalu masuk ke dalam akan terpotong ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini baru mau diproses. Ya, ini masih menyisakan. Oke. Nah, ini kenapa tidak bersih? Nah, ini masalahnya. Saya akan ulang lagi dari seleksi. Ini masalahnya ada di warna baju yang sama dengan warna background. Nah, ini. Ya. Jadi kita perlu bersihkan dulu. Saya akan ulangi seleksinya ya. Saya akan buat layer seleksi. Nah, kemudian ini saya akan hapus dulu. Oke, di sini saya akan rapikan dulu lagi dengan Quick Selection Tool. Nah, jadi ini perlu kita rapikan agar yang terseleksi hanya di bagian rambut saja. Nah, kita inginnya di bagian rambut, bukan di bagian yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga saya akan kurangi. Ya, karena di bagian tepian kulit ini sudah aman ya. Tidak perlu menerapkan teknik masking. Nah, ini yang mempengaruhi. Ya, warna bajunya yang mempengaruhi. Karena warna bajunya ini biru abu-abu dengan biru warna baju ini agak identik dia. Ya, kita coba lagi sekali. Add layer masking. Kemudian klik kanan Refine Max. Oke, saya akan proses dari sebelah sini. Ya, pastikan jangan ada jeda. Ya, ini untuk kasus foto yang satu ini memang agak rumit. Oke, ya, sudah lebih bersih. Ya, nah perhatikan di sini. Nah, jadi kalau misalnya bagian ini tadi saya kurang rapi, saya akan ulangi lagi. Ya, nah ini kurang rapi tadi, tapi tidak masalah, kita fokus di bagian rambutnya dulu. Saya akan ulangi Refine Max. Ya, ini terlalu besar tadi. Ya, risikonya tadi ya, terpotong tangannya. Nah, oke, seperti itu ya. Ya. Jadi sebisa mungkin mencari foto yang backgroundnya terang. Entah itu warna putih atau abu-abu. Dan ini salah satu alasan kenapa pemotretan untuk model ya, yang profesional itu lebih sering menggunakan background yang satu warna, contohnya warna putih. Karena akan diproses editing seperti ini, agar lebih mudah memisahkan warna backgroundnya. Baik itu dengan teknik masking maupun teknik seleksi biasa. Ya, jadi sudah lebih bersih ya. Nah, meskipun di sini masih agak sedikit kotor, ini tergantung dari source fotonya. Oke, kalau sudah, ya, siapkan lagi layer yang baru, layer new fill layer solid color. Saya akan gunakan warna oranye lah ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, setidaknya di bagian rambut sudah bisa kita ambil seperti tadi ya. Saya sengaja mencari foto yang memang agak sulit untuk diseleksi. Kalau kita include-kan warna background dengan foreground yang identik, misalnya ini backgroundnya tadi warna abu-abu kebiruan, kemudian foregroundnya di sini modelnya ya, pakaiannya juga warna biru. Nah, kalau itu masih menempel dan kita proses ya seperti tadi, masih menyisakan bekas. Jadi pastikan bagian mana yang harus dipisah. Kita fokus di bagian rambut. Nah, kontras warna rambut jelas beda dengan background. Nah, itu akan mudah untuk dipisah. Jadi teknik refine mask-nya akan lebih mudah dan lebih maksimal bekerja.
Oke, sampai di sini proses seleksi dengan teknik masking atau refine mask sudah selesai. Silahkan dicoba dengan foto-foto lainnya yang kalian miliki. Semoga berhasil.